Nah, pemirsa, kita akan membahas kehadiran Ganjar di tayangan Azan. Apa salahnya dalam editorial kali ini bersama pemimpin redaksi iNews TV, Prabu Revolusi. Halo Mas Prabu, apa kabar? Baik, halo Zila, apa kabar? Nah Mas Prabu, kita bahas soal video azannya Pak Ganjar Pranowo. Ini kan jadi perbincangan publik nih, Masa Mas sih? ya. Iya, jadi rame ya Mas ya. Namun sejumlah pemuka agama ini mengungkapkan sebenarnya tidak ada masalah karena sifatnya bukan kampanye dan mengajak dalam kebaikan. Nah, tanggapan Mas Prabu gimana nih? Ya sama, tadi pertanyaannya seperti yang judul dari diskusi kita kali ini ya. Apa salahnya gitu? Itu yang saya nggak paham sampai sejauh ini kenapa harus ramai. Kecuali kalau misalnya memang merasa secara hitung-hitungan politik, oh ini bahaya nih. Jangan-jangan ntar bisa jadi lebih populer atau lebih apa. Yang harusnya kan tidak perlu semua hal dimaknai seperti itu. Dalam hal ini kita pertama berpegang pada apa dulu? Aturan, yang pasti itu dulu kan. Aturannya ada yang dilanggar atau tidak. Ya, kita bicara etikanya nomor 2 nih. Tapi yang pertama aturan dulu. Pertama aturan penyiaran. Yang kedua aturan pemilu gitu. Pasti. Aturan penyiaran tidak boleh ada iklan. Nah, azan yang kemarin Mas Ganjar tayang itu, apakah itu iklan? Iklannya di sebelah mana? Saya nggak paham gitu. Saya cari dari menit pertama sampai terakhir, dari durasi pertama sampai detik terakhir, kok nggak ada simbol, tidak ada gambar, tidak ada visi misi, tidak ada ajakan sama sekali kecuali ajakan untuk sholat gitu kan, lalu berwudu, kemudian sholat sebagai makmum, selesai. Salahnya di sebelah mana itu saya nggak paham. Jadi bukan iklan. Yang kedua dari sisi ini ya, peraturan pemilu misalnya. Loh, Mas Ganjar ini sama kayak saya, sama kayak Prabu Revolusi ini statusnya sekarang ini ya. Beliau bukan pejabat karena sudah lengser kemarin. Dan juga bukan capres, orang memang belum didaftarkan gitu. Jadi statusnya Ganjar Pranowo sama kayak saya, sama kayak Zila, sama kayak teman-teman yang ada di sini berhak untuk melakukan ekspresi apapun termasuk juga secara spiritual. Dimana dalam hal itu Mas Ganjar saya pahami konteksnya ingin menunjukkan bahwa ya sekarang ingin mengajak azan gitu ya, mengajak sholat gitu lewat tayangan azan itu. Pertanyaannya lalu kenapa harus Ganjar, kenapa nggak yang lain? Itu gampang banget ngebalikinnya. Loh memang kenapa nggak boleh Ganjar? Ada apa kenapa nggak boleh Ganjar gitu? Kenapa nggak boleh Ganjar gitu? Emang nggak boleh gitu kan? Itu pertama. Yang kedua, tokoh yang wajahnya atau personanya tampil di dalam azan itu bukan hanya Ganjar Pranowo di Republik ini. Sebenarnya banyak banget gitu. Saya nggak perlu sebutkan Islam gitu ya Mas ya. Betul, saya nggak perlu sebutkan siapa saja tokohnya. Silahkan Anda browsing, silahkan Anda cari, silahkan Anda riset gitu ya. Tetapi banyak tokoh-tokoh, baik tokoh publik, baik selebriti, baik tokoh agama ataupun juga tokoh politik ya, yang wajahnya itu tayang di azan itu ada banyak. Kenapa yang Ganjar Pranowo ini kok diramein gitu loh. Itu yang saya nggak paham. Nah ini kalau nggak rame itu kayaknya kalau pemilu nggak rame ini nggak panas gitu ya Mas. Iya, kalau misalnya kemudian Ganjar Pranowo nggak boleh mukanya kelihatan di azan. Artinya apa? Semua orang yang ada di azan itu mukanya harus di-blur juga dong sama-sama. Kan yang jadi makmum di sana, yang menjadi imam di sana di tayangan itu sama statusnya sama Ganjar Pranowo. Kalau kita mencabut haknya Ganjar Pranowo pada saat itu untuk tayang di seruan azan itu, maka kita tidak adil gitu ya, karena ada hak yang kita cabut, dibatasi, padahal statusnya sama seperti kita semua. Benar. Oke. Ini masalahnya sebenarnya mungkin soal kreativitas, karena ada pakar komunikasi politik nih Mas Prabu yang menyatakan bahwa sebenarnya ini soal kreativitas aja dalam berdakwah, karena kan ini juga tadi Mas Prabu bilang sebenarnya Pak Ganjar ini mengajak sholat gitu kan, berada di video azan itu untuk mengajak sholat gitu. Terus kalau misalnya nanti nih ada baca-pres lain ikut misalnya Pak Anies Baswedan atau Pak Prabowo masuk juga dalam video azan gitu, gimana tanggapan Loh ya Mas silakan Prabu? aja, boleh aja. Juga mungkin sama kalau aja Pak Prabowo mesti agak dibicarakan lagi, kenapa? Karena masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Dan itu akan kalau Pak Anies ini Baswedan kan, kalau memang kita bicaranya konteksnya 3 tokoh itu ya, Pak Anies Baswedan statusnya sama dengan Pak Ganjar Pranowo, sama-sama sebagai penduduk warga negara biasa begitu. Nah diskusinya ya di situ menurut saya gitu ya, bukan berarti karena yang lain tidak bisa maka yang bisa itu menjadi dilarang, kan bukan kayak gitu nih logik kita berpikir ya. Jadi saya pikir ya ini
satu permasalahan yang diada-adain aja ya. Dan yang kedua bicara tadi pakar komunikasi politik mengatakan bahwa ini adalah satu bentuk kreativitas dalam berdakwah. Saya pikir sukses. Kenapa coba? Rame nih Iya sekarang. benar-benar karena diperbincangkan. Akhirnya rame. Walaupun tentu kontroversi ya. Ada yang mendukung dan itu juga saya lihat sentimennya juga cukup banyak. Ada juga yang tentu tidak. Yang tidak saya yakin ini pasti dikaitkan dengan motif politik. Nah itu ya ada tujuan kritik politik. Tapi yang saya ingin bilang adalah bahwa pada akhirnya jadi sebuah perbincangan ya. Seorang Ganjar Pranowo itu kan yang suka banyak, yang mencintai beliau banyak juga, walaupun juga banyak yang tidak suka. Tapi yang mencintai, yang suka sama beliau ketika melihat tayangan azan tersebut, wah saya mau sholat juga nih jangan-jangan gitu kan. Akhirnya kan terinspirasi gitu loh. Ya jangan bicara yang tidak terinspirasi, tapi yang terinspirasi juga banyak gitu. Nah maksud saya itu pola pikir itu, dasar pemikiran seperti itu yang harus saya pikir dikembangkan. Diskursusnya mesti lebih dewasa daripada hanya sekedar membatasi hak yang boleh. Ya, kita lebih baik berbicara tentang apa yang tidak boleh. Misalnya contoh gitu, yang namanya warga biasa ataupun tidak bagi-bagi uang itu ya nggak boleh gitu kan contohnya gitu. Itu ya tentu itu dikritik silahkan gitu. Segeralah kritik gitu kan. Yang mungkin bilang kalau misalnya terima uang ketika lagi pemilu itu boleh-boleh aja, ambil aja. Nah itu kan harus didiskusikan. Ayo dong diskusikan. Itu kan lebih fair. Lebih fair, benar. Ini masalah soal berdakwah kok ya gitu kan. Tapi, nah kaitannya nih Mas, soal politik identitas jadinya. Gimana tanggapan Mas? Politik identitas itu gampang sekali. Coba yang memahami dan menilai bahwa tayangan azan Mas Ganjar itu sebagai politik identitas. Browsing aja deh. Definisi dari politik identitas itu apa? Ya, politik identitas itu harus punya perbandingan. Saya agamanya Islam, misalnya Zila agamanya yang lain. Saya bilang sama Zila, kalau Zila tidak ikutin agama saya, kamu salah. Nah itu politik identitas tuh. Kalau kamu nggak pilih, ayo orang-orang Islam misalnya ya. Kalau kamu tidak pilih saya, kamu tidak Islam. Nah itu namanya politik identitas. Menggunakan agama untuk menggiring kepada kekuasaan, untuk menggiring kepada pemilihan. Ya. Itu politik identitas. Artinya apa? Butuh ya dalam semestanya itu butuh perbandingan, butuh komparasi. Butuh komparasi agar bisa disebut sebagai politik identitas. Kalau yang kemarin ditunjukkan oleh Mas Ganjar itu adalah identitas politik yang harus ditunjukkan oleh politisi manapun, nggak boleh disembunyiin dong. Saya sebagai orang Islam, saya berhak untuk menunjukkan bahwa saya adalah seorang Muslim. Yang beragama Kristen juga berhak. Misalnya nih, calon legislatif yang beragama Kristen di satu daerah gitu ya, menunjukkan simbol bahwa saya adalah orang Kristen. Pakai kalung salib misalnya, boleh banget. Kenapa tidak? Ya, karena agamanya. Karena agamanya. Ya, di Bali misalnya, yang beragama Hindu saat sedang mengkampanyekan mengatakan bahwa saya beragama Hindu dan bahkan kalau perlu menggunakan simbol kehinduannya, boleh sekali gitu. Itu namanya identitas politik. Yang nggak boleh itu bilang kalau misalnya tidak memilih saya, maka Anda bukan Islam, maka Anda bukan Kristen, maka Anda bukan Hindu, maka Anda bukan Buddha. Nah itu namanya politik identitas. Itu yang nggak boleh. Oke, baik. Ini tapi kan karena masih rame ya Mas, walaupun udah beberapa waktu. Dan sebenarnya dari Bawaslu juga sebenarnya udah ngomong susah menjerat aturannya orang belum daftar ke KPU gitu kan. Dan nggak ada visi misi yang disampaikan dalam azan itu. Tapi sebagai pemimpin redaksi News TV, kita di bidang media gitu, imbauan buat biar nggak gaduh lagi gitu, dan itu kan sebenarnya masih haknya Pak Ganjar juga gitu. Saya pikir kita publik sepakat aja bahwa lebih baik kita mendiskusikan gagasan. Sekali lagi kan kita mendiskusikan gagasan. Ya di luar gagasan itu menjadi hak hidup masing-masing capres, masing-masing individu, masing-masing tokoh. Ya kita tidak mengomentari siapa istri, siapa anak dan semacamnya, enggak gitu ya. Kita nggak mengomentari pagi-pagi bangunnya jam berapa, sholat subuh atau enggak. Itu domain pribadi. Ya sekarang kalau misalnya memang mau mengkritik, kritik di tataran gagasan. Ya gagasannya Ganjar itu ada yang bagus atau enggak, ada yang negatif atau enggak. Ayo diskursus di situ. Termasuk juga kritik ya kepada calon yang lain, apakah itu Prabowo ataupun juga Anies. Mainkan di tataran gagasan. Saya tidak suka juga ketika
diskursus ya terjadi di antara para pendukung. Ini kan yang ramai pendukung-pendukungnya nih. Saya yakin kalau Mas Ganjar ketemu Pak Prabowo dan Pak Anies itu bakur-akur aja gitu loh. Tapi para pendukungnya yang ramai gitu loh. Yang sok tahu juga kadang-kadang paling paham gitu ya. Si paling paham itu gitu. Si maha benar gitu Si ya. maha benar. Ya. Nah kitanya gitu ya yang mendukung, yang memberikan, yang punya preferensi politik pada seseorang figur, mencoba untuk berdiskusinya, berdebatnya di level gagasan, pada tahapan gagasan. Jangan mendiskreditkan fisik, jangan mendiskreditkan cara bicara, misalnya jangan mendiskreditkan cara berpakaian, atau jangan mendiskreditkan masa lalu dan macam-macam. Ya, saya pikir itu udah nggak relevan lagi sekarang ini kan. Batasi saja ya diskusinya itu di mana, di gagasan, di konsep, di program apa yang akan dibawa oleh masing-masing calon. Itu yang paling penting. Ayo serang di situ. Contohnya Mas Ganjar begitu kan bicara tentang hilirisasi digital gitu. Ini visible atau enggak sih? Ayo serang, silahkan gitu loh. Mas Ganjar bicara tentang saya pengen gaji guru itu naik kalau nggak 10 juta, 20 juta, 30 juta. Ayo serang tuh di situ tuh. Ini visible atau tidak? Juga sama, ke Prabowo juga seperti itu gitu ya. Ketika Prabowo mengatakan saya ingin menggratiskan makanan dan susu kepada semua siswa sekolah gitu ya. Silahkan berdebat di situ tuh. Itu mungkin nggak? Itu APBN-nya memungkinkan nggak untuk menggratiskan itu? Ke sebelah satu lagi, Anies sama Caimin ya kan udah berpasangan ya. Caimin bilang satu desa akan dikasih 5 miliar misalnya. Terus apalah saya lupa lagi ya yang tunjangan kehamilan untuk setiap ibu dikasih 6 juta atau berapa gitu ya. Silahkan debat tuh yang hal-hal seperti itu dikritisi, jadikan sebuah diskursus di sosial media. Saya yakin kita akan jadi jauh lebih pandai, lebih matang dalam berpolitik, berdemokrasi. Ya, secara 2023 gitu ya, mau adu gagasan juga harus kreatif gitu ya, mau kritis harus kreatif gitu ya Mas ya. Masa masih bicara yang kayak begitu kan, aduh udahlah itu so yesterday. Pelesir ya. Asik. Terima kasih Kang Prabu Revolusi, pemimpin redaksi News TV telah bergabung di Sindo Sore. Salam sehat selalu Kang. Thank you.